Kalau kita lihat politik hari ini, satu hal yang gak bisa kita pisahin adalah media dan bagaimana pemerintah berkomunikasi kepada publik. Kadang pesan sudah disampaikan, tapi reaksi masyarakat justru berlawanan. Dalam komunikasi politik, ada anggapan bahwa masyarakat itu pasif. Mereka bisa menerima apa saja yang ditampilkan pemerintah atau media. Pandangan ini dikenal lewat teori jarum suntik. Tapi dalam praktiknya, gak semuanya seperti itu. Justru banyak masyarakat yang melawan, meragukan, bahkan menolak pesan politik. Disinilah teori batu jadi relevan. Teori ini melihat masyarakat sebagai halayak aktif. Mereka punya pengalaman dan penilaian sendiri terhadap politik. Teori ini akan kelihatan jelas kalau kita masuk ke kasus pertama. Di Iran, demonstrasi besar dimulai dari masalah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ekonomi, mata uang anjlok, inflasi, dan harga bahan pokok naik. Pemerintah melalui media menyampaikan bahwa kondisi masih aman terkendali. Tapi di sisi lain, masyarakat merasakan bagaimana mereka kesulitan hidup bahkan di negara mereka sendiri. Di titik ini, pesan pemerintah dan realitas masyarakat itu nggak ketemu. Kalau pakai teori kepala batu, sebenarnya reaksi masyarakat Iran ini masuk akal. Mereka nggak nelan mentah-mentah narasi pemerintah, tapi justru membandingkannya dengan pengalaman pribadi mereka. Bahkan meskipun ada tekanan politik yang membuat sebagian orang awalnya diam, seperti yang dijelaskan dalam Spiral of Silence, ketidakpuasan itu akhirnya muncul ke permukaan dalam bentuk demonstrasi massal. Kasus Iran menunjukkan bahwa ketika komunikasi politik gagal dalam memahami kondisi nyata masyarakat, penolakan pun akan sulit untuk dihindari. Jika saya bagian dari pemerintahan Iran, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengubah cara berkomunikasi dengan masyarakat. Berdasarkan teori batu, saya menyadari bahwa masyarakat bukan halayak pasif yang bisa menerima narasi pemerintah. Mereka menilai pesan politik berdasarkan realitas ekonomi yang mereka alami sendiri. Karena itu, pemerintah harus bersikap jujur dan terbuka, mengakui adanya krisis ekonomi, serta membuka ruang dialog agar masyarakat merasa didengar. Dengan komunikasi yang lebih transparan dan partisipatif, pemerintah tidak lagi melawan rakyatnya, tetapi membangun kembali kepercayaan publik. Menariknya, penolakan publik terhadap pesan politik gak cuma terjadi di negara dengan tekanan politik tinggi seperti Iran. Di Indonesia, dengan sistem yang lebih terbuka sekalipun, hal serupa juga bisa kita lihat. Di Indonesia, Presiden memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Secara resmi, kebijakan ini disampaikan sebagai bagian dari rekonsiliasi dan stabilitas politik. Namun, reaksi publik justru beragam. Sebagian mendukung, tapi sebagian lain justru mempertanyakan keputusan hukum. Dan apa sebenarnya motif dibalik keputusan ini? Kalau dilihat melalui teori kepala batu, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak pasif. Publik menafsirkan pesan pemerintah berdasarkan pengetahuan politik, pengalaman masa lalu, dan kepercayaan mereka terhadap elit. Artinya, pesan rekonsiliasi yang ingin dibangun pemerintah tidak otomatis diterima oleh masyarakat. Keputusan ini memang bisa membawa dampak positif, seperti menurunkan tensi politik dan menjaga stabilitas pemerintahan. Tapi, di sisi lain, jika komunikasi politiknya kurang transparan, kebijakan ini justru bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Disinilah pentingnya komunikasi politik yang tidak hanya menyampaikan keputusan, tapi juga menjawab kegelisahan masyarakat. Dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa masyarakat bukan hanya sekedar penerima pesan politik. Lewat teori kepala batu, kita bisa memahami bahwa publik itu aktif menilai, menyaring, bahkan menolak pesan dari pemerintah dan media. Karena itu, keberhasilan politik hari ini bukan hanya soal kebijakan apa yang diambil, tapi bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan dan dimaknai oleh masyarakat.